Judul berita di koran ini membuat saya tertarik berdiskusi kepada diri saya sendiri, yakni ular piton meneror warga. Pertanyaan saya, apakah ia asumsi atau fakta? Untuk menyebutnya sebagai fakta, beberapa syarat dasar harus dipenuhi. Misalnya, ular ini benar-benar sedang meneror atau sekedar menampakkan diri saja karena ternyata ia memang tak punya tempat lagi misalnya. Adakah ular ini keluar karena sarangnya yang aman di kala itu kini telah sepenuhnya menjadi kampung dan perumahan? Kalau itu yang benar terjadi, maka yang bisa mereka lakukan, ular-ular itu, yakni hanyalah memakai apa saja sebagai sarang, karena sarang lain tidak ada lagi. Nah, sarang itu kini bisa bernama apa saja, mulai dari langit-langit rumah, got-got, atau kolong-kolong gelap di rumah kita. Agak sulit membayangkan ada ular sengaja tinggal serumah dengan manusia jika bukan karena terpaksa. Maka jika demikian keadaannya, teror ular itu adalah asumsi kita kepadanya. Bisa saja ular itulah yang sebetulnya terteror dan terpaksa. Nah, pihak yang terpaksa kemudian disebut teroris hanya karena mereka ular, dan pihak yang tak memiliki media untuk klarifikasi adalah persoalan yang membuat saya berpikir. Sebagai wartawan, saya merasa harus berhati-hati kepada risiko bias dari judul berita itu. Tetapi sebagai manusia, saya mengerti mengapa judul semacam itu harus terjadi. Tak terkira rasa takut saya kepada ular. Maka bersalah atau tidak, ular adalah pihak yang selalu salah, bukan karena ia salah, melainkan cukup karena ia adalah ular. Di hampir semua dongeng, dari yang kuno sampai yang modern, hampir selalu menempatkan ular sebagai tokoh jahat. Maka refleks saya dalam melihat ular pun tidak jauh berbeda dengan refleks pihak yang sekujur hidupnya dimuati stigma tentang ular sebagai si jahat itu. Melihat ia diusir, dimatikan, diganggu sarangnya, dan diberangus sampai tuntas adalah melihat tindakan kepahlawanan. Di alam bawah sadar saya bukan cuma menyetujui, tetapi juga menyukuri tentang musnahnya salah satu musuh berbahaya bagi manusia itu. Tetapi di luar alam bawah sadar itu, sikap sadar saya mulai menyodorkan aneka diskusi. Seberapa banyak sebetulnya manusia menjadi korban ular dibanding dengan banyaknya ular yang menjadi korban manusia? Seberapa banyak ular mengusik manusia dibanding manusia yang mengusik-ngusik ular? Persoalan paling mengganggu sikap sadar saya akhirnya ialah ketika berhadapan dengan frasa rantai makanan. Rantai makanan itulah penentu rantai kehidupan. Begitu satu mata rantai makanan terputus, maka akan terputuslah rantai kehidupan yang panjang di belakangnya. Kini banyak sekali mata rantai makanan yang mengalami pemutusan secara paksa. Yang agak mengejutkan ialah makin buas seekor hewan, makin penting kedudukannya dalam struktur rantai makanan itu. Maka jika ingin membuat kerusakan berjalan lebih cepat, bunuhlah semua hewan buas. Begitulah teorinya. Jika teori ini benar, jelas sikap manusia kepada ular dan kepada hewan-hewan buas lainnya harus mengalami redefinisi. Secara pribadi saya tidak menyukai ular, tetapi secara keseimbangan, kedudukannya dalam menyangga kehidupan harus dipertimbangkan. Apa saja, tidak peduli takut atau berani, suka atau benci, jika sesuatu itu ternyata penting perannya bagi keseimbangan, ia harus diberi ruang.